Halo semua, perkenalkan nama saya Dominika Cynthia Natalilayan dari Prodi PJJ Akuntansi dengan NIM 2403010200630. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Struktur Modal dan Keputusan Pembiayaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Struktur modal adalah salah satu elemen penting dalam manajemen keuangan perusahaan karena berhubungan dengan bagaimana kinerja pembiayaan operasional dan investasi dalam perusahaan. Menurut Halim, struktur modal adalah pertimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat tetap, hutang jangka panjang, saham preference, dan saham biasa. Dalam teori struktur modal dinyatakan mengenai apakah perubahan struktur modal berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan, dengan asumsi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berubah. Apabila ada pengaruhnya, berarti struktur modal yang terbaik, tetapi jika tidak ada pengaruhnya, berarti tidak ada struktur modal yang terbaik. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah rasio sangat penting dalam struktur modal? Kedua, apa saja teori-teori yang berkaitan dengan struktur modal dan keputusan pembiayaan? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan? Yang keempat, apa saja fungsi dari struktur modal? Dan yang kelima, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur modal dan keputusan pembiayaan? Tujuan penulis yang pertama menjelaskan pentingnya rasio dalam struktur modal, menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan struktur modal dan keputusan pembiayaan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Keempat, menjelaskan fungsi dari struktur modal. Yang kelima, memberikan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan struktur modal dan keputusan pembiayaan. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya rasio dalam struktur modal. Rasio dalam struktur modal adalah alat penting untuk analisis keuangan yang membantu bisnis menilai kesehatan keuangan mereka, mengurangi risiko, dan mengembangkan rencana strategi, sehingga pertimbangan struktur modal dapat dirumuskan sebagai berikut. Leverage sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Ini adalah alasan mengapa rasio sangat penting dalam struktur modal. Yang pertama, menilai kesehatan keuangan. Kedua, mengukur risiko. Ketiga, membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, menentukan struktur modal yang optimal. Yang kedua yaitu teori-teori yang berkaitan dengan struktur modal dan keputusan pembiayaan. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional, artinya adalah struktur modal dengan teori ini mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, yang dimana struktur modal dapat berubah-ubah agar dapat memperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori Modiglian dan militer, yaitu teori yang dicetuskan oleh Franco Modigliani Mentor militer, yaitu menjelaskan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu teori trade-off, teori yang menjelaskan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan hutang yang berhubungan antara pajak, risiko kebangkrutan, dan penggunaan hutang yang disebabkan oleh pengambilan keputusan struktur modal dalam perusahaan. Lalu yang keempat yaitu teori pecking order. Menurut Mayes, 1984, teori pecking order menjelaskan bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal dibandingkan eksternal. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dan internal yang melimpah. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama adalah leverage, merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh
suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Yang kedua yaitu profitabilitas, menggambarkan pendapatan yang dimiliki perusahaan untuk membiayai investasi. Profitabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. Yang ketiga yaitu struktur aktiva. Adalah suatu susunan dari total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut. Lalu yang keempat yaitu ukuran perusahaan. Bisa dijadikan acuan untuk menilai kemungkinan kegagalan perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar biasanya lebih suka melakukan diverifikasi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki kemungkinan untuk bangkrut lebih kecil. Lalu berikutnya yaitu strategi untuk mengoptimalkan struktur modal dan keputusan pembiayaan. Mengoptimalkan struktur modal dan keputusan pembiayaan adalah langkah penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mencapai efisiensi operasional. Beberapa strategi yang diterapkan yaitu yang pertama analisis kebutuhan modal, penentuan struktur modal optimal, manajemen risiko keuangan, pengelolaan arus kas, evaluasi struktur pajak, penilaian dan monitoring berkala. Lalu yang kelima yaitu fungsi dalam struktur modal. Struktur modal yang baik mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, cenderung meningkat. Beberapa fungsi dari struktur modal yang baik adalah memaksimalkan pengembalian, mengurangi resiko finansial, meminimalkan biaya modal, mengoptimalkan pemanfaatan dana, membantu perencanaan pajak perusahaan, fleksibilitas, solvabilitas, dan meningkatkan nilai perusahaan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu bahwa struktur modal sangat penting bagi bisnis karena memiliki dampak jangka panjang pada operasi keuangan dan nilai keseluruhannya. Penting untuk berhati-hati saat membuat keputusan terkait utang dan ekuitas guna mengurangi risiko dan memaksimalkan laba. Keputusan tentang struktur modal dan pembiayaan adalah bagian penting dari manajemen keuangan perusahaan. Struktur modal yang ideal dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan stabilitas keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah. Berikutnya, saran yang diberikan oleh penulis yaitu memahami dampak keputusan struktur modal dan pembiayaan terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada manajemen dan karyawannya, memantau dan menilai keputusan pembiayaan dan struktur modal secara teratur. Langkah ini dilakukan agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan kinerjanya. Perusahaan harus berkonsultasi dengan ahli keuangan saat membuat keputusan tentang struktur modal dan mendapatkan perspektif yang lebih objektif dan berdasarkan data yang akurat. Perusahaan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan pasar yang dapat mempengaruhi struktur modal dan keputusan pembiayaan.